sama seperti Ben. Kopi itu minuman yang sangat berkarakter. Ya. Saya selalu merasa kopi itu punya daya ritual gitu. Orang tuh tidak sekedar melewatkan kopi begitu saja. There's always something to coffee gitu. Ya, entah itu cara mereka mengolah, cara mereka menikmati, itu dan bagaimana orang menyikapi kopi itu kembali ke preferensinya masing-masing, ke gaya hidupnya masing-masing gitu. Jadi dia universal sekaligus unik. Aku bikin waktu kuliah dan sebetulnya nggak ada motivasi yang aneh-aneh ya. Jadi bahkan aku itu nggak terpikir untuk riset macem-macem karena saat itu kultur minum kopi saya tahun 96 menulisnya gitu, belum kayak sekarang gitu, dimana orang tuh sekarang udah ada coffee culture, kedai kopi di mana-mana, barista itu menjadi sebuah profesi yang bergengsi gitu kan. Dulu itu ya orang ngopi kebanyakan ya gitu aja gitu, kopi tubruk gitu kan. Saat itu satu-satunya motivasi saya bikin cerita filosofi kopi adalah karena saya memang suka kopi gitu, dan saya pengen mendedikasikan sebuah cerita untuk kopi, gitu aja gitu. Karena saya merasa kopi ini banyak yang bisa digali dari kopi gitu, dan kok belum ada orang yang terpikir bikin cerita tentang kopi ya gitu. Aku memilih judul filosofi kopi karena sebagai sebuah keseluruhan kopi itu memang harus aku akui punya konsep yang menarik. Dari namanya sangat dikenal karena kopi adalah minuman yang sangat akrab bagi semua orang gitu. Secara visual biji kopi itu cantik gitu ketika difoto gitu ya, dan aku selalu membayangkan filosofi kopi itu kan kumpulan cerpen. Orang-orang yang mungkin nggak punya stamina cukup untuk baca novel, biasanya mereka larinya ke kumpulan cerpen karena pendek-pendek gitu. Nah, aku membayangkan buku itu, kalau aku judul filosofi kopi, dia kayak menggambarkan sesosok teman untuk ngopi gitu. Selain mungkin sepiring pisang goreng atau sepiring singkong rebus atau apa, ada buku filosofi kopi gitu. Aku memang membayangkan filosofi kopi itu sesuai dengan tempat nongkrong ideal menurutku gitu. Dan aku tuh suka sekali bikin karakter obsesif. Ya, jadi Ben itu kayak dramatisasi dari seorang penyuka kopi gitu. Dan itu zaman dimana barista belum dikenal seperti sekarang gitu. Tapi aku membayangkan dia bukan sekedar barista, tapi barista yang sangat fanatik, yang ekstrim gitu loh ya. Dia itu betul-betul menghayati segala detail kecil dari apa yang dia lakukan gitu. Nah, terus aku bikin Jody itu sebagai seperti polaritasnya dia supaya menarik gitu ya kan. Sesuatu yang kontras itu berpotensi untuk membuat cerita gitu. Lalu aku membuat polaritas lain lagi, yaitu Pak Seno, dimana ini kayak antitesisnya Ben sebetulnya gitu. Nah, bagaimana kemudian unsur-unsur itu bertubrukan, itulah sebenarnya sumber cerita filosofi kopi. Aku tuh rasanya kayak apa ya, di sini tuh jadi semacam konsultan cerita sih gitu. Aku tidak mencampuri urusan apa namanya, kayak Jody bajunya apa, Ben bajunya apa, terus bentuk filosofi kopinya itu sendiri seharusnya seperti apa. Karena aku merasa Angga sebagai pembuat film, dia mengadaptasi, yang mana dia juga harus punya ruang dan kebebasan untuk berekspresi, karena bagaimanapun dia menginterpretasi filosofi kopi dari sudut pandang dia gitu. Aku nggak bisa semuanya semata-mata memaksakan, karena belum tentu juga apa yang ada di buku itu 100% baik untuk di film gitu ya. Film punya formatnya sendiri. Tapi yang berhubungan dengan cerita, aku masih bisa kasih masukan, dan menurut aku itu adalah keterlibatan yang paling ideal sebetulnya sejauh itu gitu. Jadi sebenarnya filosofi kopi itu memang bercerita tentang hidup yang apa adanya, seperti yang diceritakan di filosofi kopi cerpen, bahwa pada akhirnya nggak ada yang sempurna gitu. Kopi pun dia punya sisi pahit yang nggak bisa disembunyikan gitu. Tapi pahit itulah yang kemudian bikin karakter kopi sebagaimana dia adanya, yang itu membuat dia dicintai sebagai sebuah minuman gitu. Nah, karakter Ben itu berusaha menjadi sesuatu yang sempurna gitu.
pada akhirnya dia harus menerima kenyataan bahwa jangan-jangan mengejar kesempurnaan itu membuat kita lupa untuk menikmati apa yang ada gitu. Nah, figur Pak Seno dan Kopi Tiwus itu mengajarkan Ben dan juga mengingatkan para pembaca gitu bahwa di luar dari segala macam kesempurnaan yang kita coba cari, entah itu hidup yang enak, materi yang cukup, pengen up to date, pengen apapun gitu, harus ada saat-saat dimana kita membiarkan hidup ini mengalir apa adanya, kita mengapresiasi hidup sebagaimana apa adanya gitu, dan itu yang membuat hidup jadi lebih indah sebetulnya.